Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Paturusi. Saya Tasya Winas. Jadi di sini kami akan membahas materi keuangan, yaitu mengenai rasio aktivitas dan rasio keuntungan. Yang pertama itu rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Rasio aktivitas dinyatakan sebagai perbandingan penjualan dengan berbagai elemen aktiva. Rasio ini meliputi perputaran persediaan, perputaran piutang, perputaran aktiva, dan perputaran aktiva tetap. Nah, yang pertama yaitu perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini merupakan komponen utama dari barang yang dijual, karena semakin tinggi persediaan berputar, semakin efektif perusahaan untuk mengelola persediaan. Nah, rumus dari perputaran persediaan ini yaitu perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan bahagi rata-rata persediaan. Sebagai contoh, pada perusahaan Sentosa Makmur, harga pokok penjualan sebesar 1.450.000.000 bahagi 330 juta dengan hasil 0,43. Sedangkan untuk mengetahui lamanya piutang tertagih dengan rumus average days inventory sama dengan rata-rata persediaan kali 360 bahagi harga pokok penjualan. Sebagai contoh, pada Sentosa Makmur, rata-rata persediaan sebesar 330 juta kali 360 bahagi 1.450.000.000 mendapatkan hasil sebesar 81,93. Yang kedua ada perputaran piutang. Perputaran piutang merupakan ukuran efektivitas pengelolaan piutang. Semakin cepat perputaran piutang, semakin efektif perusahaan dalam mengelola piutangnya. Adapun rumus untuk menghitung perputaran piutang, yaitu penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Misalkan pada laporan keuangan PT Sentosa Makmur, penjualan kredit itu 2 miliar, dibagi rata-rata piutang 370 juta dan mendapatkan hasil sebesar 5,40. Sedangkan untuk menghitung lamanya piutang tertagih dalam bentuk sekian hari, maka menggunakan rumus receivable collection period sama dengan rata-rata piutang dikali 360 dibagi penjualan kredit. Misalkan pada keuangan PT Sentosa Makmur, rata-rata piutang 370 juta dikali 360 dibagi penjualan kredit 2 miliar dan mendapatkan hasil sebesar 66,6. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap. Nah, perputaran aktiva tetap ini merupakan perbandingan antara penjualan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Sebagai rumus, perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan bahagi aktiva tetap. Dengan contoh, pada perusahaan Sentosa Makmur, penjualan sebesar 2 miliar bahagi aktiva tetap sebesar 425 juta dengan hasil 4,70. Yang keempat ada perputaran aktiva. Perputaran aktiva juga merupakan ukuran efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Semakin besar perputaran aktiva, semakin efektif perusahaan mengelola aktivanya. Adapun rumus untuk menghitung perputaran aktiva, yaitu perputaran aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Misalkan pada keuangan PT Sentosa Makmur memiliki penjualan sebesar 2 miliar dibagi total aktiva 1.500.000.000 juta dan mendapatkan hasil 1,33. Nah, topik selanjutnya yaitu rasio keuntungan. Rasio keuntungan ini merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh pihak manajemen. Rasio keuntungan ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang nantinya dapat diperoleh. Yang pertama ada profit margin. Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Rumus yang pertama, gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Misalkan pada keuangan PT Sentosa Makmur, laba kotor 550 juta dibagi penjualan 2 miliar dikali 100% dan mendapatkan hasil 0,275. Rumus yang kedua, profit margin
sama dengan EAT dibagi penjualan. Misalkan pada keuangan PT Sentosa Makmur, EAT 185 juta dibagi penjualan 2 miliar dan mendapatkan hasil 0,09. Rumus yang ketiga ada net profit margin atau NPM sama dengan EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Misalkan pada keuangan PT Sentosa Makmur, EBIT 380 juta dibagi penjualan 2 miliar dikali 100% dan mendapatkan hasil 0,19. Yang kedua, return on asset. Return on asset ini sering juga disebut sebagai metabilitas ekonomis yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus dari return on asset ini yaitu ROA sama dengan EBIT bahagi total aktiva kali 100%. Dengan contoh pada perusahaan Sentosa Makmur, EBIT sebesar 300 juta bahagi total aktiva sebesar 1.500.000 kali 100%, mendapatkan hasil sebesar 0,25%. Yang ketiga ada return on equity. Nah, return on equity ini sering sekali disebut sebagai rentabilitas modal sendiri yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, adapun rumus dari return on equity ini yaitu ROE sama dengan EAT bahagi modal sendiri kali 100%. Nah, dengan contoh pada perusahaan PT Sentosa Makmur, EAT sebesar 185 juta kali 100% bahagi modal sebesar 580 juta dan mendapatkan hasil sebesar 0,31%. Nah, yang keempat ada return on investment. Return on investment ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang akan digunakan untuk menutupi investasi yang dikeluarkan. Nah, rumus dari return on investment ini yaitu ROI sama dengan EAT bahagi investasi kali 100%. Dengan contoh pada perusahaan PT Sentosa Makmur, EAT sebesar 185 juta bahagi investasi 0 kali 100% dengan hasil 185 juta. Yang kelima ada earning per share. Nah, earning per share ini atau laba per lembar merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Nah, rumus dari earning per share ini yaitu EPS sama dengan EAT bahagi jumlah lembar saham. Dengan contoh pada Sentosa Makmur, EAT sebesar 185 juta bahagi 0 mendapatkan hasil sebesar 185 juta. Nah, itulah hasil pembahasan kami mengenai rasio aktivitas dan rasio keuntungan. Sekian, terima kasih.